Kalau kita jauhin lagi 40 cm, kita arahin ke atas tuh langsung kosong harus. Warna teksnya juga berubah tuh. Tuh di atas 50 jadi putih, di bawah 50 jadi biru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Terima kasih kepada supporter channel Apa Itu yang udah subscribe, nge-share, nge-like, juga melakukan donasi via YouTube Thanks, Traktir, Saweria. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan videonya juga di like. Kali ini kita lanjutin pembahasan kita. Ada dua topik yang belum kita singgung, WebSocket dari browser ke Node MCU, CSS untuk menampilkan water tanknya secara visual. Kali ini kita bahas visualisasi kapasitas water tank. Dashboard yang akan kita bikin tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada dua water tank, informasi kapasitasnya bisa ditampilkan secara visual, ada pump controlnya, mungkin ntar kita tambahin buat konfigurasi seperti kapasitas tanknya berapa, ketinggian sensornya berapa, ya parameter-parameter yang kita simpan di Arduino bisa kita adjust dari sini. Dashboard kita saat ini tampilnya seperti ini. Semua informasinya cuma dalam bentuk teks. Target kita gimana caranya masukin gauge ini ke dalam code project kita. Tentunya kita harus tahu cara bikin tank gauge seperti ini bagaimana. Prinsipnya untuk bikin water tank level gauge ini kita perlu beberapa hal. Tentu HTML, CSS buat stylingnya, JavaScript buat bikin otomatisasinya, informasi dari Node MCU ntar diolah untuk ditampilin di water level ini. Water levelnya sendiri sebenarnya kita cuma bermain dengan div. Ada beberapa div di sini. Pertama, div sebagai backgroundnya, warnanya biru muda ini kita kasih ring di atas ini agar bentuknya seperti silinder. Selanjutnya liquid levelnya yang biru kita kasih ring lagi untuk membuat permukaan airnya berbentuk silinder. Terus kita tambahin teks, kita breakdown aja mulai dari yang pertama. Kita bikin shape backgroundnya dulu, bentuknya kayak gini. Kita bikin satu div, kita kasih nama tank. Untuk stylenya kita kasih kelas namanya TK. CSS-nya kita definisin kelas TK itu stylenya seperti apa. Posisinya relatif terhadap HTML dokumennya. Lebar 40%, high-nya 120 pixel, ya terserah mau dibikin berapa. Mau dibikin 200 juga nggak apa-apa, cuma bentuknya agak lonjong. Di-adjust aja. Padding topnya 40 pixel, margin 0, auto, background. Nah ini warnanya nih, biru muda atau biru muda lah. Untuk bikin shape kayak radius di atas dan bawah kita kasih border radius 100% per 40 pixel. Nah ini buat outline-nya kita kasih 2 pixel, warnanya biru. Text line center Z index -1, artinya kalau kita tumpuk dia posisinya di belakang. Lanjut, kita bikin ringnya nih biar bentuknya seperti silinder. Kita tambahin lagi style, kelasnya masih TK, cuma dieksekusi setelah ini dibikin. Posisinya absolut, lebarnya 100%, high-nya 26%, border radiusnya 100%, bordernya kita kasih 2 pixel biar bentuk outline-nya sama. Warnanya juga biru. Selanjutnya kita bikin shape buat liquidnya. Kita bikin subdiv, ID-nya level, ya ini di bawah div tank ya, jadi dia di dalam divnya tank. Kelasnya buat stylenya kita kasih nama LQ, tingginya 70%. Nah tinggi ini ntar yang kita adjust, yang warna biru ini mau 100%, mau berapa. Nah style liquid sendiri kita bikin position absolute, background RGB-nya warnanya ini terserah mau dibikin warna apa. Kalau RGB sekian nih jadinya biru, lebarnya 100%, tinggi 0%, toh ntar di HTML-nya kita kasih 70%. Border radius sama seperti tadi, karena shape-nya bentuknya sama, 100% per 40. Border button-nya kita kasih 1 pixel. Biar permukaan airnya tampak, kita tambahin lagi ring. Kita bikin subdiv, ID-nya ring, adanya di dalam div level. Kelasnya ring, style high-nya 25% ya. Ini ntar kita adjust. Style ring posisinya absolut, border radiusnya 100%, sama kayak yang ring yang di atas. Weight-nya 99%, kelihatan kan dia nggak mentok sampai ujung tuh. Ya secara kosmetik bisa di-adjust suka-suka. Bordernya 2 pixel, warnanya putih. Kita tambahin juga teks di sini, tentunya harus kita kasih lagi style buat teksnya.
Selanjutnya kita kasih input type-nya range sehingga kita bisa simulasiin. Kita mulai dari Arduino code. Ini code kita yang kemarin, kita save as jadi P6, kita buang-buangin yang nggak penting. Contohnya index titik high, include-nya udah kita buang. Ini mau dihapus silakan. Nah, sekarang kita bersihin server request handle-nya. Yang nggak ada korelasinya kita buang semua. Sekarang kita pakai serve static semua. Slash, kita binding ke index HTML. Nah, kita bikin juga index titik CSS buat ntar. Ini JavaScript-nya, ini JPEG-nya juga. Nah, kita bikin lagi buat demo nih, tank demo, ntar nama filenya tank demo .html, tank HTML. Ntar kita jelasin penggunanya buat apa. Cuma sifatnya buat demo, yang fix ini yang di atas ini aja. Ini tinggal kita compile, flashnya kita bersihin, flash content. Nah, udah, ini kita upload. Jadi kosong tuh file-file yang kemarin yang banyak-banyak itu kita singkirin semua. Nah, kalau udah, nah ini kan kita erase all, berarti alokasi area buat SPI flash file systemnya juga dibuat. Kita bikin aja lagi. Caranya ya dengan perintah ini, ESP8266 sketch data upload. Selain dia upload datanya, ya tentu dia bikin tuh file system buat SPIFS-nya. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak bisa ngupload pakai HTTP sekalipun. Ya karena nggak ada file systemnya. Selanjutnya kita bikin satu file namanya tankdemo.html. Ntar kita upload pakai curl dari command line. Kita ke Notepad++, nah ini filenya masih kosong, yang penting ada stylenya buat body, H3 apa itu water tank, udah ini aja, kita upload aja. Kita buka browser 124 tank demo, nah seperti ini. Selanjutnya kita bikin tab yang pertama, yang ini. Saya udah siapin file-filenya, kita bikin dulu div-nya, div ID-nya tank, kelasnya TK. Ini kita copy sama masukin ke sini. Sekarang stylenya, style TK-nya ini kita copy, paste di dalam style, tinggal di save, upload, reload. Lanjut step yang kedua, kita bikin ring di atas ini. Seperti udah dijelaskan tadi, kita tinggal tambah style yang dieksekusi setelah TK ini. Kita paste di sini, simpan, upload. Tinggal kita reload. Udah dapat ringnya. Kita lanjut step yang ketiga, tambahin step untuk liquidnya. Kita balik lagi ke sini. Yang ketiga, div-nya kita tambahin dulu, ID-nya level, kelasnya LQ, style height-nya 70. Copy, kita taruh di sini, div ID level, kelasnya LQ, style height-nya 70. Style buat liquidnya juga kita copy, kita masukin sini di dalam CSS. Tinggal save, kita upload ulang. Sekarang kita reload. Nah, save liquidnya udah, tinggal tambahin ring sama text. 4 ring sama text ini, dua-duanya ini kita copy. Stylenya ring sama text, kita masukin ke sini. Tinggal HTML-nya. HTML-nya ada 2. Ring dia ada di dalam LQ. Oh, ini belum ditutup nih. Jadi kita kasih div lagi. Liquid itu ada di dalam sini. Ya, tinggal text-nya kita copy. Dia di dalam div tank di sini. Udah, tinggal di save, kita upload ulang. Nah, enak kan pakai ini. Nggak ribet kita memprogram, harus pakai ESP8266 sketch data uploader. Semuanya di reload sama dia, lama. Ini tinggal kita klik enter ya udah masuk deh. Nah, udah kita reload. Nah, baru kita tambahin JavaScript-nya. Nah, sebelum kita lanjut, olah-olah deh angkanya. Ini high-nya kita bikin 40. Kita save, upload. Apa yang terjadi? Reload. Ringnya bentuknya mencong nih. Coba kita adjust di ringnya. Sekarang kan ringnya 25%. Coba kita bikin 40 deh. Save. Bentuknya mendingan nggak? Reload. Reload. Mendingan, tapi masih kurang banyak. Nah, tentu harus ada formulanya tuh. Hubungan antara ketinggian liquid sama ketinggian ringnya nih. Kita bahas di JavaScript-nya aja. Berarti kita lanjut ke tahapan yang ini. Ini JavaScript kita copy aja dulu. Copy, kita masukin ke sini. Ya. Terus kita tambahin input type-nya range, ID-nya range level, minimum 0, maksimum 100, step-nya 2, on change, panggil fungsi draw tank, parameternya di value. Oke, ini kita copy dulu, ntar kita jelasin. Kita taruh di sini. Function draw tank, parameternya level. Level ini kita rubah-rubahnya dari sini tadi kan, input range. Ini tulis ke konsol, buat debugging aja nggak penting. Terus kita bikin beberapa variabel, 0%, tank level, ring level. Isinya apa sih nih? Document get element by ID %. Hubungannya dengan span ID nih, buat teksnya. Tank level, ID-nya level, corresponding dengan div ID level.
dengan liquidnya ini tadi. Terus ring, nah ring itu ke sini hubungannya. Jadi yang akan kita rubah-rubah adalah style high buat level, style high buat ring, sama text buat spend ID persen ini. Udah 3 ini aja. Selanjutnya kita bikin variabel ring. Ini buat yang tadi tuh, buat ringnya yang mencong-mencong tadi. Formulanya seperti ini, jika level lebih besar dari 86, maka ring sama dengan 100 dikurang level ditambah 20, ujungnya tambah persen. Misalnya levelnya 90, berarti 100 dikurang levelnya 90, berarti 100 kurang 90 sama dengan 10 ditambah 20, berarti ring itu, nilai ring ini harusnya 30. Nah, coba contoh kayak ini nih, high-nya 40, ringnya harusnya berapa? Berarti kan level lebih kecil dari 86 nih. 100 dikurang 40, berarti kan 60, tambah 10, harusnya 70. Kita bikin tadi berapa? 40, makanya mencong-mencong. Harusnya ringnya ini jadinya 70. Selanjutnya, nah ini buat warna teksnya. Kalau kita lihat di sini tadi, teksnya putih nih. Kalau backgroundnya biru muda agak sulit ngeliatnya. Kita bikin aja satu fungsi. Misalnya liquidnya 70, berarti backgroundnya warna liquid ini yang biru. Putih ketemu biru kelihatan. Jadi kita kasih batas deh, mungkin 50%. Di bawah 50% kita ganti warnanya. Jika level lebih kecil dari 50%, warna teksnya jadi biru. Selain itu jadi putih lagi. Oke, baru kita tulis-tulis nih. Tank level, stylenya, height-nya sama dengan level yang tadi nih. Ring level, style height-nya jadi ring, persen, level tambah persen. Udah kita save, di-upload lagi. Dan kita panggil lagi demonya, reload. Oh, dan ini bisa kita olah-olah. Tuh, dia warnanya putih kan. Kalau di bawah dia jadi biru. Sebelum kita integrasikan ini ke code kita, kemarin kan kita bahas SPFS ini kan tujuannya biar kita bisa masukin segala macam file ke situ. Termasuk JavaScript dan CSS-nya bisa kita pisahin, jadi nggak di dalam HTML. CSS-nya sendiri, JavaScript-nya sendiri, HTML sendiri. Ntar tinggal linking di HTML-nya aja gimana. Coba kita demoin aja. Kita bikin satu dokumen deh. Kita copy ini semua. Copy ke dokumen kita ini, kita paste di sini. Save as tank.html, replace. Nah, sekarang kita bikin lagi 2 dokumen. Scriptnya ini kita angkat, cut, kita masukin ke sini, paste, save as, namanya tank.javascript. Udah ada, override aja. Stylenya kita angkat, cut, kita paste di sini, save as, tank.css, override. Nah, gimana caranya tank HTML ini bisa komunikasi, bisa manggil si JavaScript-nya? JavaScript gampang, tinggal kita tambahin aja sini. src sama dengan tank.javascript. Dah, kita tarik sini. Selesai. Sekarang tag kita tinggal stylenya. Stylenya ini harus ada di dalam header. Ini kita tambahin. Link, rel sama dengan style sheet. Type-nya text CSS, href-nya tank.css. Udah, ini tinggal kita save, kita uploadin itu. Berarti 3 file yang harus kita upload kan. tank.html, udah. tank.javascript, upload. tank.css, upload. Berarti ini URL-nya 192.168/tank.html. Nah, udah. Ini filenya udah kepisah, JavaScript-nya sendiri, style-nya sendiri, HTML sendiri. Sekarang kita integrasikan WaterGouts ini ke dashboard kita. Ini indeks HTML kita, nah ini tank HTML-nya. Kita perlu tambahin bagian div ini nih, kan yang berurusan dengan tank. Kita copy, kita taruh di atasnya table. Kasih spasi, table-nya kita align center, karena yang di atas center semua itu. Align center, selanjutnya style-nya. Berarti kita tambahin di sini head. Style ini kita copy aja. Kita bikin satu file baru, kita paste di sini, kita save as, namanya index.css, save. Kita bikin file satu lagi buat JavaScript-nya. Kita copy dulu JavaScript dari index ini, kita angkat aja semua, cut, kita masukin ke sini. Nah, tentunya kita harus tambahin fungsi ini.
untuk menggambar tangkinya. Ini kita copy, taruh di dalam sini, di bawahnya ini aja nih, proses command. Kita tambahin, fungsi ini harus kita panggil di dalam sini, karena ini data yang kita dapat dari NodeMCU. Parameternya kita pakai ini aja nih. Percentage yang kita dapat dari NodeMCU kan ini, gunakan sebagai level. Percentage-nya masuk sini, baru diolah, digambarin deh tangkinya. Ini kita save. Index.js, index HTML-nya, scriptnya source sama dengan index.js. Nah, tinggal headernya nih, kita copy dari sini nih, copy nama filenya index.css. Udah, tinggal save. Index HTML udah, CSS udah, JS udah, tinggal kita uploadin itu. Index HTML upload, index.css upload, index.javascript upload. Tinggal kita buka, kita reload aja nih. Tuh, tinggal kita mainin 30 cm, ini kurang lebih 30 cm. Kalau kita jauhin lagi 40 cm, kita arahin ke atas tuh, langsung kosong lagi. Warna teksnya juga berubah tuh. Tuh, di atas 50 jadi putih, di bawah 50 jadi biru. Jadi kita udah bahas gimana caranya gambar tangki pakai HTML, CSS, JavaScript, sehingga indikator kita udah nggak teks lagi, udah bentuk tangki. Ya bentuknya yang penting kelihatan deh. Kalau masalah mau cantik-cantik, saya bukan digital artist. Kalian bisa belajar di YouTube banyak tuh tentang CSS. Pelajarin aja. Yang penting kalian tahu prinsip kerjanya. Berarti PR kita satu, tinggal WebSocket dari web browser ke NodeMCU, sehingga kita bisa kontrol push button. Mungkin juga ntar kita tambahin configuration file. Jadi kalau kita melakukan perubahan, kita simpan di SPI flash, sehingga saat dia reboot, perubahannya tetap ada, nggak nol lagi atau reset lagi. Oke, itu aja. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.